Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Kali ini ada pertanyaan dari subscriber saya ya teman-teman. Katanya pertanyaannya adalah, apakah kalau pria dari luar negeri ingin mengirimkan uang ke Indonesia itu kita warga negara Indonesia harus membayar bea cukai? Jawabannya sebenarnya itu tergantung sama pria yang mengirimkan uang tersebut ya teman-teman. Itu biaya banknya itu akan ditanggungkan ke pengirim atau akan ditanggung sama penerima seperti itu. Dan kalau ditanggung sama penerima biaya pengirimannya itu ya berarti kita harus membayar gitu. Kalau nggak gitu uang kita dipotong di bank yang ada di Indonesia gitu, dipotong ya hasil kiriman tersebut gitu. Tapi kita kayaknya nggak bayar tersendiri deh, akan sudah langsung dipotong seperti itu, ada potongan sebesar sekian gitu dari uang yang telah dikirimkan oleh orang yang dari luar negeri. Dan kalau apa pertanyaannya lagi, apakah bisa lewat bank to bank? Kirim dari luar negeri ke Indonesia itu tentunya bisa lewat bank to bank ya teman-teman. Seperti suami saya kalau mengirimkan ke rekening saya itu pun lewat bank to bank atau bank to bank. Jadi nanti suami saya bayar dari semuanya sudah dia bayar di sini, dari ongkosnya, dari uangnya sudah dikirimkan dalam bentuk rupiah seperti itu. Jadi semuanya sudah ditanggung oleh pengirim, jadi oleh suami saya seperti itu. Dan pertanyaannya lagi, berapa banyak yang bisa dikirimkan? Bisakah kirim ratusan juta sampai miliaran? Itu bisa kirim ke Indonesia dari ratusan juta sampai miliaran, cuman harus dijelaskan itu kegunaannya untuk apa ya teman-teman. Misalnya suami kita kan mengirimkan uang, penerimanya siapa? Penerimanya saya, istrinya. Misalnya berapa ratus juta, kegunaannya untuk apa? Untuk beli tanah, untuk beli rumah, itu tidak dikenakan nggak tahu dikenakan pajak, kayaknya nggak dikenakan pajak ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu membayar pajak karena itu penghasilan yang kita dapatkan dari luar negeri kalau nggak salah. Tetapi kita gunakan untuk apa? Harus ada penjelasannya. Dan katanya lagi, ini saya belum membuktikannya sendiri, tetapi ada yang bilang kalau misalnya ada kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang banyak sampai miliaran, itu kita harus bilang ke bank yang akan dikirimi atau bank kita yang ada di Indonesia, bank apa, bank BRI, BNI atau BCA atau Mandiri atau apapun itu, kita harus bilang ke mereka atau memberikan apa ya, memberitahukan mereka kalau akan ada kiriman sebesar berapa ratus juta dari negara ini, seperti itu. Jadi kalau ada uang miliaran atau ratusan juta itu kita nanti nggak akan bermasalah, karena sebelum uang dikirimkan itu kita sudah meminta surat dari bank kita yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah memberitahukan ke mereka kalau kita akan mengirimkan uang dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan money laundry ya teman-teman, atau pencucian uang. Kalau uang tersebut itu dari suami kita dihadiahkan ke kita untuk membeli sesuatu di Indonesia, untuk membeli rumah, untuk membeli tanah, untuk membeli apapun itu, kita jelaskan
dan itu insya Allah nggak akan mendapatkan masalah ya teman-teman. Tetapi untuk saya sendiri, saya belum punya pengalaman mengirim atau dikirimi uang dari suami saya sebanyak itu. Kalau sebanyak ratusan juta, 150 juta, 200 juta itu pernah saya enggak 100, ya pernah 100 juta itu saya pernah dikirimi sejumlah itu, dan saya ya alasannya untuk membeli kebutuhan membangun rumah, karena waktu itu saya sedang membangun rumah ya teman-teman. Dan itu saya tidak bermasalah di bank, saya juga tidak memberikan surat ke bank ya teman-teman. Jadi tetapi saya nggak bermasalah waktu, nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak itu sebaiknya ya kita memberitahukan ke bank kalau akan ada pemasukan sebanyak ini dari rekening ini atau dari negara ini atau dari orang yang bernama ini, seperti itu ya teman-teman. Dan kayaknya pajak itu, kalau pajak itu kayaknya nggak tahu ya, kalau dari sini kayaknya sudah, suami saya setiap kali mengirimkan uang dari sini ya sudah bersih, saya terimanya di Indonesia bersih dalam bentuk yaitu, kalau suami saya bilang segini jadinya segini, ya sampai di Indonesia ya jadinya ya segitu, seperti itu. Tetapi untuk sekarang ini banyak sekali yang seperti money changer ya teman-teman, kita bisa mengirimkan uang dari luar negeri lewat money changer. Banyak sekali yang punya aplikasi sekarang ya teman-teman. Katanya itu sih lebih gampang dan mereka lebih murah. Tapi untuk saya sendiri belum pernah mengirim uang lewat aplikasi. Jadi saya belum pernah sama sekali. Biasanya saya mengirimkannya ya lewat bank to bank, jadi dari antar bank aja gitu. Bagi saya lebih aman dan nyampainya walaupun lama, kadang sampai seminggu, tetapi sudah pasti nyampainya. Dan itu tadi saya menerimanya secara bersih. Dan walaupun kursnya nggak terlalu tinggi, tetapi kan ya sudah aman gitu loh. Sudah pasti saya terima seperti itu. Jadi kalau untuk lewat yang aplikasi itu sih saya nggak bisa menganjurkan ya teman-teman, karena saya belum pernah mempraktekkan seperti itu. Tetapi untuk teman-teman yang sudah pernah mengirim duit lewat aplikasi, silahkan komen di bawah. Untuk pengetahuan teman-teman yang lain juga gitu, lewat aplikasi mana seperti itu, silahkan komen di bawah. Dan ya itu aja jawaban saya untuk teman yang bertanya, untuk subscriber saya yang bertanya soal kiriman uang dari luar negeri, dan bank bisakah kirim lewat bank atau bank antar bank, seperti itu bisa jawabnya ya teman-teman. Dan kalau untuk pengiriman barang, ada yang tanya, Mbak bisa nggak ada yang mau mengirimkan barang dari luar negeri, apakah yang di Indonesia harus membayar, seperti itu? Mungkin kalau yang dikirimkan barang mewah, kita itu harus membayar cukai. Itu kalau barang mewah ya teman-teman. Berarti kalau bawang merah, maaf ya, barang mewah, bukan bawang merah ya. Barang merah itu ya memang harus jadi kalau yang barang mewah itu mungkin kita harus membayar bea cukai di Indonesia ya teman-teman, karena namanya juga barang mewah. Kita aja yang lewat misalnya dibawa di koper di pesawat itu kita juga harus bayar bea cukai kalau itu barang mewah yang masih baru ya. Tetapi kalau mungkin barang mewah yang sudah dipakai itu mungkin nggak
itu nggak bayar, atau yang mau kita pakai sendiri itu nggak bayar bea cukai ya teman-teman. Tapi kalau barang mewah yang masih baru, jreng, ada bandrolnya, itu kita harus bayar bea cukai. Bea cukainya ada 2, jadi bea cukai yang karena mungkin harganya lebih di atas $200, dan bea cukai kedua itu adalah bea cukai barang atau tax pajak ya, pajak barang mewah itu. Dan kalau ada yang mau mengirimkan dari luar negeri, misalnya barang yang biasa aja, nggak barang mewah, tetapi mereka mau minta agen katanya minta duit segini, itu berarti kalian kena tipu ya. Itu nggak ada yang seperti itu, jadi kalian kena tipu. Kalau barang mewah itu masih bisa dipikirkan ya, karena memang barang mewah kan. Tetapi kalau barang misalnya bukan barang mewah ya, terus katanya dari agennya minta uang segini juta, berapa ratus ribu atau berapa juta seperti itu sudah barang tentu kalian itu kena tipu. Jadi kalian sudah jadi korban scammer ya teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Tetapi kalau untuk pengiriman uang sendiri itu kan kalau kita membayar sesuatu atau dipotong dari bank kan berarti kita sudah terima duit dari mereka, dari pengirimnya. Kita sudah terima duit dari pengirim, terus sama bank dipotong gitu. Jadi kita nggak usah membayar secara cash, jadi kita sudah dipotong seperti itu. Kalau kita masih harus membayar lagi ke pihak bank atau ke rekening apa gitu, itu berarti scammer lagi ya, berarti kalian kena tipu lagi. Kalau memang ada potongan itu ya sudah dipotong langsung dari bank. Seperti itu, kita nggak usah bayar lagi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam.